Pemirsa, seringkali kita tidak menyadari masker, obat, alat suntik tak bisa dibuang sembarangan. Nah, sampah ini tergolong limbah medis yang termasuk bahan berbahaya dan beracun sehingga perlu penanganan khusus. Nah, seperti apa pengelolaan limbah medis? Berikut kita ikuti dalam Yuk Cari Tahu. Gundukan sisa pembakaran sampah di sebuah lahan di Desa Mambak, Jepara, Jawa Tengah ini menguak fakta yang sungguh memprihatinkan. Betapa tidak, ternyata gundukan itu berisi ratusan ribu butir obat keras. Selain itu, ditemukan pula puluhan kantong plastik berisi sampah medis, mulai dari pil, kapsul, masker, hingga botol obat. Padahal semua temuan itu tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pembuangan dan pengolahan limbah medis B3 yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit tentu tidak dapat dibuang secara sembarangan layaknya limbah rumah tangga biasa. Perlu ada penanganan khusus. Seperti apa prosesnya? Yuk kita cari tahu. Berdasarkan Kementerian Kesehatan, setiap harinya Indonesia menghasilkan 290 ton medis. Dari jumlah itu, hanya sekitar 50 hingga 60% yang ditangani sesuai standar. Mengolah limbah medis memang tak sederhana, mengingat syarat mikroorganisme yang berpotensi infeksius dan mencemarkan lingkungan. Di Puskesmas Kecamatan Setiabudi misalnya, berbagai limbah medis, misalnya alat suntik, perban maupun masker, dibuang di wadah khusus sesuai kategorinya. Limbah yang kami hasilkan setiap hari itu cukup banyak, terutama dari laboratorium dan pelayanan 24 jam. Setelah dikumpulkan, lalu kemudian ditimbang, kami juga sudah menggunakan aplikasi MiSmile yang sangat bagus dan baru diluncurkan juga oleh Kementerian Kesehatan dalam hal penimbangan dan juga pelaporannya secara real time. Untuk Jakarta, pengelolaan limbah ini ditangani Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya atau Perumda Paljaya, sebuah BUMD yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Proses pengangkutan limbah B3 juga tidak bisa sembarangan. Petugasnya wajib punya lisensi loh. Sejumlah alat pelindung diri harus dipakai, seperti helm, apron, hingga 2 jenis sarung tangan yang berbeda agar terlindung dari limbah yang memiliki resiko infeksius. Proses yang juga tak boleh dilewatkan. Sebelum dibawa ke tempat pengolahan, limbah harus ditimbang dan didata seksama. Sampainya nanti di sana juga diperlakukan sama lagi. Kan dikhawatirkan nanti dalam perjalanan tiba-tiba hilang gitu ya. Jadi sampai di lokasi pengolahan akan disaksikan dari Perumda Paljaya juga, kemudian akan ditimbang kembali di lokasi pengolahan, kemudian baru masuk ke pengolahan insinerator. Nah, ini dia salah satu tempat pengolahan limbah medis yang berada di kawasan Cikampek, Jawa Barat. Masuk ke area ini wajib ikuti protokol ya. Wah, ternyata banyak ya antrean limbah medis yang siap diolah. Tempat ini menampung limbah B3 dari kawasan Jabodetabek dengan kapasitas pengolahan 24 ton per hari. Tahu nggak pemirsa, dari Jakarta saja tidak kurang dari 15 ton limbah B3 dihasilkan setiap harinya. Jika pada hari itu sudah oke, maka dia akan langsung diproses di mesin insinerator yang ada di kami. Kalau memang belum, maka akan ditunda dulu dan disimpan di cold storage yang ada di area TPS PT Jasa Medipes. Mesin insinerator atau pembakaran memproses limbah dengan suhu berkisar 900 hingga 1200 derajat Celcius. Proses pembakaran limbah ini memakan waktu hingga 8 jam. Setelah diolah pun, pengelola limbah B3 harus memberikan laporan baik ke pemerintah daerah maupun pusat. Limbah medis B3 yang telah dimusnahkan melalui proses insinerasi atau proses pembakaran, ini hasilnya seperti ini pemirsa, yang disebut bottom ash. Kalau kita lihat memang seperti abu gitu ya bentuknya. Nah ini nantinya dilanjutkan dengan dikirim ke sanitary land untuk ditimbun. Dari Cikampek, Jawa Barat, Sheila Purnama, Oki Ardan, Deddy Suhardiman melaporkan.